Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah reading tanpa batas waktu seperti biasa, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mari mulai dulu dari tema besarnya itu ada Devil, ada Seven of Wands, ada King of Pentacles. Ini Devil tuh sebenarnya nggak selalu artiannya negatif ya, bisa bisa jadi memang bisa jadi ada sesuatu kayak pola-pola tertentu yang misalnya toksik, obsesif, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tapi ini juga bisa berbicara kalau misalnya hubungan romantis yaitu sesuatu yang chemistry-nya bagus, ada improvement dengan keuangan, dan aku melihat memang ada vibe yang positif sih untuk sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan keuangan ya. Terus Seven of Wands itu bisa berarti kayak memprotek sesuatu, menjaga sesuatu, atau memperjuangkan sesuatu. Memprotek itu misalnya menjaga hati kamu, menjaga mimpi kamu, memperjuangkan mimpi kamu, menjaga orang-orang yang kamu sayang. Nah, Seven of Wands seperti itu. Juga bisa berarti kompetisi ya. Terus ada King of Pentacles. Nah, ini yang tadi aku bilang. Ini bisa berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau keuangan. Karena King of Pentacles itu kan energi yang abundant. Terus juga energi yang stabil, solid. Kalau misalnya sosok seseorang ini orang yang stabil, solid, terus dia itu kompeten di bidang tertentu gitu. Apapun bidangnya dia. Mau pekerjaan tertentu atau bisnis tertentu, dia tuh orang yang kompeten. Makanya dibilang tangan Midas gitu. Apapun yang dia sentuh jadi emas. Nah, ini bisa jadi kamu kayak kayak proses kamu apa ya, menuju keberlimpahan kamu, proses kamu jadi sosok yang mateng, dewasa, kompeten, atau keterhubungan kamu dengan sosok yang seperti ini. Oke, mari kita bahas. Itu tadi astro oracle kamu ada Jupiter abundant gitu. Jupiter itu planet keberlimpahan yang akan memberkati kamu, juga berbicara tentang filosofi, guru, dan berbicara juga tentang amplifikasi gitu. Jadi ada sesuatu yang teramplifikasi. Dan dengan Jupiter di situ ada King of Pentacles, makanya aku bisa bilang ada sesuatu tema tentang keuangan, pekerjaan. Terus di dasar deck tuh lihat ya, di dasar deck tuh ada Ace of Pentacles, awal yang baru. Ace itu semua awal yang baru, Pentacles itu semua yang bisa apa ya, kita persepsi dengan panca indera kita. Di bawahnya Ace of Pentacles kalau kamu bisa kelihatan the Fool gitu. Jadi ini kayak sebuah awal yang sangat powerful sih menurut aku. Dan Ace of Pentacles itu bisa jadi ada seseorang atau perusahaan atau apa gitu mau ngasih kamu sesuatu atau menawarin kamu sesuatu ya. Mari kita bahas lebih lanjut lagi dengan tarotnya. Terus di sini ada Four of Cups, tema besar kamu. Four of Cups itu kayak menunggu sesuatu, kayak bosen, kayak ada juga energi semacam protektif gitu ya dengan hati kamu gitu. Mungkin kamu berpikir kayak keterhubungan kamu dengan seseorang, karena di sini sosok perempuan ya, bisa perempuan, bisa kalau ini konteks hubungan romantis, bisa perempuan bisa laki-laki gitu. Jadi ambil yang resonate sama kamu. Kalau ini keterhubungan semacam kamu bertanya-tanya di progresnya kemana gitu. Terus ada suatu kebosanan juga mungkin sama hidup, keadaan yang seperti itu aja. Atau kamu berpikir momen breakthrough gue di mana nih, momen kayak gue akhirnya ada sesuatu yang jadi nih dengan karya gue atau dengan progres hidup gue tertentu. Kamu tenang aja karena di situ ada energi tadi King of Pentacles, terus juga ada Jupiter ya, abundance, amplifikasi, keberlimpahan, keberuntungan. Jadi sekitaran momen ini tuh ada sesuatu yang signifikan dengan amplifikasi, dengan keberlimpahan, dengan awalan baru di dunia Pentacles kamu. Terus aku melihat juga sangat mungkin ya, hubungan kamu kalau misalnya hubungan romantis ya ada sesuatu yang berubah sih. Terus kita bahas juga nih satu pesannya dari oracle yang lainnya adalah hold your vision gitu. Pegang visi kamu, apa yang kamu mau dari hidup kamu gitu. Dan sebelumnya kalau kamu lihat postingan aku bilang kan energinya sekarang udah lebih tenang gitu. Kamu udah bisa melihat lebih jernih. Kamu mulai berpikir dengan semua yang kamu lewatin, entah itu aspek hubungan personal, aspek transformasi hidup. Kamu sekarang di titik bertanya, apa yang kamu mau dari hidup kamu. Jangan sampai gini, kamu kamu misalnya udahlah gue mau hidup yang simple-simple aja, apakah itu benar kamu mau hidup yang simple atau kamu seperti memberi batasan bahwa kamu tidak bisa mencapai hal-hal tertentu gitu. Misalnya kamu kayak punya mental block, gue udah terlalu tua, gue gak punya pendidikan ini, gue berasal dari keluarga yang keluarga yang kurang gitu, itu mimpi ketinggian buat gue. Kamu harus tanya jujur gitu, apakah kamu membatasi diri kamu untuk mimpi kamu atau kamu beneran itu sesuatu hal yang kamu mau gitu. Sekarang kamu udah bisa melihat dengan lebih jernih, kamu udah banyak melewati transformasi,
Nah, sekarang kamu mulai gitu membuat intensi, kamu buat afirmasi, visualisasi apapun gitu, teknik manifestasi yang kamu mau, bahwa kamu bisa gitu. Selama kamu tidak membatasi diri kamu. Dan ini yang perlu aku reminder gitu buat kamu. Lihat yang berikutnya, ini ada komunikasi yang signifikan sih. Ini Page of Sword sama Rider. Rider itu kan komunikasi, Page of Sword juga komunikasi. Dan ini posisinya di blessing kamu gitu. Page of Sword itu kan Page of Sword itu kan kayak gambarnya tuh seperti orang yang waspada menunggu, dan kalau kamu misalnya menunggu misalnya konfirmasi dari klien, konfirmasi dari perusahaan kamu ngelamar di mana, atau sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, karena posisinya di blessing kamu, aku melihat sesuatu konfirmasi yang positif gitu. Terus juga karena Page of Sword itu adalah energi orang yang belajar gitu, mengumpulkan informasi, cari tahu informasi itu atau apapun yang sudah kamu pelajarin itu akan jadi sesuatu buat kamu ya, karena tadi itu ada keberuntungan, ada amplifikasi, ada keberlimpahan dengan Jupiter di sini jadi energi kamu. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya kamu kayak lagi ingin berkomunikasi sama seseorang gitu, atau kayak kalau kamu lagi deket sama seseorang kayak di zona abu-abu gitu, nah ini orang akan reach out sama kamu sih. Oke, terus juga yang jadi tantangan kamu adalah Eight of Swords sama Garden. Eight of Swords itu aku selalu bilang, keadaan gak serumit, sekompleks, atau segelap yang kamu pikir gitu. Jadi kamu harus belajar gak overthinking, gak bikin skenario-skenario yang gak perlu gitu. Karena aku sering bilang bahwa pikiran kita itu suka bikin skenario yang gak perlu kalau kita kebanyakan overthinking. Jadi coba kamu ketika pikiran kamu udah mulai melayang-layang kemana-mana gitu, coba balikin lagi ke present moment gitu. Jadi kamu nggak membawa karena gini, apa yang kamu fokuskan itu yang akan jadi realita kamu gitu. Jadi kamu harus perhatikan apa yang ada konsisten di kepala kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sebuah reminder dengan Eight of Swords, dan berikutnya Garden mungkin ya pertemuan atau banyak orang gitu. Entah kenapa aku terpikir kayak pertemuan keluarga, terus kayak ditanya pressure gitu, pressure semacam kapan nikah, hal-hal yang sebenarnya biasa gitu, cuman karena diulang-ulang di dalam pertemuan keluarga gitu, itu kayak jadi memberi tekanan tertentu, santai aja. Terus juga kalau misalnya kamu semacam presentasi atau rapat gitu yang penting, atau lagi pitching klien, terus kamu nervous gitu karena kamu ingin mencapai target tertentu, nah kamu kan bisa latihan gitu gimana kamu bisa menampilkan sesuatu yang terbaik ya. Terus di waktu yang akan datang, Page of Pentacles dan ring ini kayak melambangkan, ring itu kan sebuah ikatan komitmen. Terus juga yang tadi aku bilang, kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, Page of Pentacles ini sebuah chapter baru dengan dunia Pentacles, bisa jadi ada yang awal baru untuk dunia pekerjaan finansial kamu gitu ya. Misalnya kamu tadi selama ini udah apply kerjaan baru, terus kamu sekarang dapat konfirmasi yang tadi aku bilang kan, kalau kamu menunggu kabar ya, entah itu dari klien, customer, perusahaan tempat kamu ngelamar, atau kayak kamu minta naik gaji gitu terus lagi dipertimbangkan. Nah, ini aku melihatnya seperti itu. Terus juga yang tadi aku bilang ya, kalau konteks hubungan romantis, kalau kamu misalnya lagi deket sama seseorang, kayak aku merasa orang ini memang butuh waktu gitu, misalnya untuk membuka hati, untuk pelan-pelan kenal kamu dulu, bukannya dia yang bukan gak suka gitu sama kamu, cuman mereka butuh pelan-pelan untuk percaya sama orang atau membuka hati, seperti itu ya. Jadi sabarin aja, aku tahu kadang kamu suka on fire gitu ya, kalau lagi mau sesuatu, lagi suka sama orang, tapi ini mungkin sebuah reminder juga, oh mungkin untuk kali ini kamu belajar mengerti orang yang satunya. Lalu yang berikutnya, ini bagus banget sih. The Lover sama Tower. Tower itu kan beda ya sama Tower ya. Towernya yang ini kayak itu melambangkan institusi, sebuah gedung atau organisasi. Jadi kayak The Lovers ini kayak aku melihat kombinasi ini tuh kayak sebuah kontrak kerja baru, tempat kerja baru, dan ini vibe-nya bikin kamu happy sih. Atau mungkin kamu memang sudah lama ingin bergabung di perusahaan ini, atau kamu sudah lama ingin punya bisnis seperti ini. Terus kalau sebagian lagi aku melihat tower ini sebagai kamu kayak semacam resepsi pernikahan, gedung pernikahan. Bisa jadi nih, kamu udah selama ini sudah dekat sama orang, terus atau orang yang baru kamu kenal ini memang prosesnya agak perlahan, tapi kayak ujungnya itu jadi suatu komitmen yang serius, karena di sini lovers dan tower aku melihat seperti gedung pernikahan atau tempat resepsi pernikahan sih. Nah, tadi kelanjutan Devil yang di awal tuh, makanya aku bilang aku melihat suatu konfirmasi yang bagus sih. Kalau berbicara aspek keuangan Devil itu sebuah pertanda yang bagus. Terus juga Seven of Wands, apa yang kamu perjuangkan selama ini itu jadi sesuatu ya. Terus
kalau ada momen di mana kamu kayak bertanya dengan Four of Cups tadi di awal, bosen nih kok gitu-gitu aja nih, enggak, itu semua mungkin ya dengan Eight of Swords di situ lebih kepada dialog-dialog yang kamu berikan kepada diri kamu yang sebenarnya nggak perlu sih, yang ujungnya malah um, lebih bagus bahkan mungkin dari apa yang kamu pikirin atau skenario-skenario yang ada di kepala kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.